Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para siswa baru SMP Negeri 2 Kalibawang yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi tata tertib sekolah, yaitu tata tertib yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19 pada periode ini. Pada semua siswa, harap mencermati tayangan slide berikut ini. Baik anak-anak, ini tata tertib siswa pada masa pandemi COVID-19 SMP Negeri 2 Kalibawang Kulon Progo yang disampaikan dalam agenda PLS siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Ini ya data saya yang dibaca ya. Tata tertib siswa. Tata tertib siswa memuat 1. Hak-hak peserta didik, 2. Kewajiban peserta didik, 3. Larangan bagi peserta didik, 4. Sanksi pelanggaran. Berikutnya ini tentang hak-hak peserta didik meliputi ya, setiap peserta didik berhak A. Mendapatkan pengajaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 31 ayat 1. B. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program yang ditetapkan oleh sekolah. C. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas sekolah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. D. Mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pengembangan diri. Berikutnya, kewajiban peserta didik. Ya, nomor 1, saat hadir di sekolah. Satu saat nanti anak-anak akan diminta datang ke sekolah untuk kepentingan tertentu, maka harus memenuhi aturan berikut ini, yaitu A. Siswa masuk area sekolah wajib menggunakan masker dikenakan sejak dari rumah. B. Siswa masuk area sekolah harus melewati penyemprotan desinfektan dan cek suhu tubuh. Artinya nanti anak-anak harus dengan menggunakan hand sanitizer di telapak tangan atau cuci tangan di wastafel yang airnya mengalir. Di situ kita sediakan sabun. C. Siswa masuk area sekolah dan selesai beraktivitas harus mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun. D. Siswa berpenampilan potongan rambut model 1, 2, 3 atau rapi. Ini di sekolah manapun aturannya adalah rambut potongannya adalah 1, 2, 3. Laki-laki ya, kalau yang putri kan monggo saja, kalau yang pakai kerudung kan dalam kerudung. Yang penting rapi. Siswa mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, saat menjalani BDR. Apa itu BDR? Belajar di rumah ya anak-anak ya, atau sering disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan media daring dalam jaringan atau online. Poinnya adalah bagi siswa yang memiliki perangkat berkoneksi internet sebagai berikut. A. Setiap hari selama BDR, siswa wajib mengisi presensi yang dibagikan oleh guru, yaitu melalui link. Siswa wajib melapor pada guru apabila tidak bisa ikut mengikuti. C. Siswa wajib mengikuti BDR mapel dan menghubungi guru mapel apabila berhalangan mengikuti BDR. D. Siswa wajib menyampaikan surat izin apabila sakit dan tidak mengikuti BDR. Siswa menjaga keindahan dan kerapian rambut sesuai norma yang berlaku. Poin 2.2, bagi siswa yang tidak memiliki perangkat yang terkoneksi internet atau HP tidak support.
A. Siswa wajib mengambil dan mengumpulkan tugas di sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ini nanti secara periodik, misalnya setiap hari Senin, anak-anak mengambil tugas atau materi pelajaran, atau sekaligus bisa dengan mengumpulkan, datang langsung ke sekolah, tentunya dengan prokes, protokol kesehatan. B. Siswa wajib melapor ke wali kelas apabila menderita sakit dan berhalangan mengerjakan tugas. Anak-anak, berikutnya ini adalah larangan bagi peserta didik. Nah, ada hal-hal yang dilarang. Diperhatikan ya, ini nomor 1 saat ada di sekolah. A. Siswa dilarang berkerumun dan duduk berdekatan. Ini artinya harus jaga jarak. B. Siswa dilarang kontak fisik baik dengan guru maupun sesama siswa. C. Siswa dilarang melepas masker kecuali saat makan dan minum. D. Siswa dilarang membawa, menyimpan, dan menonton atau melihat buku atau komik atau novel yang berkonotasi pornografi. E. Siswa dilarang membawa, menyimpan, dan merokok di lingkungan sekolah maupun di sekitar sekolah. F. Siswa dilarang membawa barang-barang terlarang, misalnya narkoba, minuman keras, berbagai senjata tajam maupun senjata api, petasan atau mercon, dan bahan peledak lainnya. Berikutnya G. Siswa dilarang membawa dan menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan aksesoris sekolah. Kalung, gelang, dan anting-anting. Tidak perlu yang menyolok. H. Siswa dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Baik warnanya, bentuknya, modelnya, jadwal pemakaiannya. Siswa dilarang siswa dilarang berbuat, bersikap, dan berbicara tidak senonoh, tidak sopan dan tidak santun baik dengan teman apalagi dengan guru dan karyawan. C. Siswa dilarang melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik terhadap sesama peserta didik, karyawan, guru, kepala sekolah. K. Siswa dilarang mencoret-coret dan mengotori bangunan sekolah serta bangku tempat belajar di sekolah. Ini biasanya anak-anak yang bawa tipek, bawa spidol, ini dilarang untuk mencoret-coret di tempat-tempat yang tidak semestinya, di meja, di kursi, di tembok, dan sebagainya. L. Siswa dilarang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan yang punya. M. Siswa dilarang merusak, menghilangkan, dan menghancurkan fasilitas yang ada di sekolah. Anak harus merasa handar beni memiliki. N. Siswa dilarang mengendarai sepeda motor. Nah, silahkan dibaca ini yang tulisan merah ini. Ini sekolah tidak merekomendasikan sebenarnya untuk anak-anak naik motor ke sekolah. Disuruh ngantar bapak atau ibu saja. Kenapa? Anak-anak belum usia 17 tahun pasti belum memiliki SIM. Secara hukum tidak diizinkan. Kalau terjadi sesuatu, sekolah tidak bertanggung jawab. O. Siswa dilarang melakukan tindakan asusila atau melanggar aturan norma agama, norma masyarakat, dan sopan santun. P. Siswa dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun di sekolah. Q. Siswa dilarang melakukan keonaran, kerusuhan, dan perkelahian di sekolah. Termasuk dilarang membuli, ya, membuli orang lain, ya. Ini dilarang. R. Siswa dilarang keluar dan masuk sekolah tidak melalui pintu gerbang. Misalnya menerobos pagar, melompat benteng. Istilah Jawanya bolos tanpa izin itu dilarang. Ya. Kalau ada hal yang penting untuk anak-anak harus misalnya meninggalkan sekolah, izinlah, pasti diizinkan. S. Siswa laki-laki dilarang berpenampilan potongan rambut model panjang atau gondrong. Selain model 1, 2, 3. Ini potongan harus rapi. Kalau udah terlanjur panjang ya nanti ditoleransi potong yang rapi, modelnya 1, 2, 3. Ya, dilarang semiran. Ya, semir yang lain hitam ya, nanti ada merah, pink, hijau dan sebagainya. Itu dilarang. Masuk bagi siswa putri. Siswa putri kadang-kadang
menggunakan jilbab, tapi di dalam rambutnya tetap semiran, itu dilarang ya. Dan dilarang menggunakan model potongan rambut yang bermotif ya. Ada banyak model itu ya, selain 1, 2, 3 yang dikerik, diseset, digambari motif, digaris, istilahnya di jalan tumo atau apa itu ya, digambari tengkorak, itu tidak boleh. Atau istilahnya itu khoya, itu tidak boleh. Nomor 2, saat menjalani BDR, siswa dilarang mengoperasikan peralatan selain handphone ya saat KBM berlangsung. Nyetel musik dan sebagainya itu tidak diizinkan ya. HP yang dipergunakan saja yang dioperasikan. Kalau menggunakan laptop bagaimana? Ya silakan saja, itu kan perangkat ya. Dengan WhatsApp web misalnya, tidak apa-apa ya. B. Siswa dilarang menonaktifkan fasilitas video dan suara saat BDR dengan aplikasi video, kecuali guru mapel menghendaki lain. Jadi kalau pas Zoom meeting, nanti ya Pak Ibu Guru meminta video tidak dimatikan, ya jangan dimatikan. Itu ya. Dan sanksi pelanggaran. Peserta didik yang melanggar peraturan dan tata tertib akan dikenakan sanksi sebagai berikut. A. Pemberian tugas yang bermanfaat baik untuk sekolah maupun dirinya sendiri. B. Pemberian sanksi administrasi dalam bentuk catatan terdata pelanggaran. C. Penyitaan barang yang dilarang oleh tata tertib dan tidak boleh diambil. D. Pemberian teguran tulisan dan pembuatan surat pernyataan yang harus diketahui oleh orang tua kandung dan wali yang sebenarnya. Nanti diketahui oleh kepala sekolah. E. Pemberian skorsing secara bertahap dari 2 hari sampai 1 minggu sesuai besaran poin pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan kebijakan kepala sekolah. Intinya besaran poin itu berat ringannya pelanggaran gitu ya. F. Pengembalian siswa kepada orang tua atau wali oleh sekolah jika siswa tersebut sudah tidak bisa dibina oleh sekolah. Artinya orang tua nanti harus menarik anak-anak sekalian, ya harus keluar karena dikembalikan pada orang tua. Ya, kalau diperhatikan ini. Nah, demikian anak sekalian untuk media sosialisasi tata tertib sekolah selama masa pandemi COVID ini ya. Jadi ini kami sampaikan dalam masa PLS ini untuk dipelajari anak-anak. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas, itu bisa ditanyakan, atau ada hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan kami susulkan. Ini harap dicermati ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih, selamat belajar, sukses selalu, Seperoka Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.